wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di masa pandemi saat ini, karena kita masih belum bisa belajar secara tatap muka, maka Bapak akan membuatkan sebuah video mengenai materi di pertemuan pertama pada bab 1 ini. Nah, pada materi kali ini, kalian akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pada tujuan kita kali ini, setelah kalian belajar pada materi ini, kalian diharapkan dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, lalu kalian bisa menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan, dan kalian bisa menentukan dan mengidentifikasikan sifat-sifat perkalian, pembagian, dan pangkat 0 serta pangkat negatif pada basis yang sama. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat. Nah, di sini kita akan coba mulai dengan mengklik bilangan berpangkat, bilangan bulat. Nah, pada materi kali ini ada 7 subbab yang akan kalian pelajari. Kita mulai dari pengertian perpangkatan pada bilangan. Nah, perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contoh, misal di sini ada A pangkat N. Maka pangkat N ini kita bisa ulangi A dikali A dikali A dikali seterusnya A, dan A ini mengulang sebanyak N faktor atau N kali, di mana A pangkat N dibaca A pangkat N. Nah, dan A ini adalah bilangan pokok atau bilangan basis, sedangkan N ini disebut dengan perpangkatan eksponen. Nah, ini merupakan catatan yang harus kalian tulis di awal terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat contoh supaya lebih jelasnya seperti apa. Nah, ada 6 buah contoh yang akan dituliskan pada pembelajaran kali ini di subbab nomor 1. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Kita coba jawab dimulai dari bagian A. 3 pangkat 2, basisnya 3 dan pangkatnya 2. Lihat di sini. Maka kesimpulannya 3 ini akan mengulang sebanyak 2 kali karena A pangkat N, A-nya 3, N-nya 2. 3 pangkat 2 atau 3-nya mengulang 2 kali. 4 pangkat 3, basisnya 4 dan pangkatnya 3. Maka ini sama saja dengan 4 dikali 4 dikali 4 atau 4-nya mengulang sebanyak 3 kali. Selanjutnya contoh negatif 2 pangkat 5. Ini sama saja dengan negatif 2 mengulang sebanyak 5 kali. Nah, ini. Oke, jelas? Dan selanjutnya kita akan lihat contoh yang lain. Contohnya ada min 3 pangkat 4, artinya min 3 mengulang sebanyak 4 kali. Nah, contoh yang bagian E, hati-hati. E dan F ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Contoh ini itu tidak sama dengan contoh yang ini. Kita lihat bedanya seperti apa. Nah, kita coba klik mainkan untuk contoh yang bagian E dan F. Min 3 pangkat 4, ini yang mengulangnya hanya 3. Min 3 pangkat 4, yang mengulang hanya 3 di sini ya. Beda dengan yang ini, yang contoh C, negatif 2-nya ikut berulang sebanyak 5 kali. Karena tanda kurung ini itu mempengaruhi di perpangkatan tadi. Sedangkan yang ini hanya 3 yang mengulang sebanyak 4 kali. Dan min-nya di depan, cukup 1 karena dia tidak mengalami pengulangan. Begitu juga contoh yang bagian F.
Di sini negatifnya tidak berulang dan 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Nah, itu contoh yang bagian pertama. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan lewat WA atau bisa menulis di kolom komentar. Selanjutnya kita buka pada subbab yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat. Kita klik. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada bilangan berpangkat 0. A itu berapapun angkanya kecuali 0. Nah, di sini untuk semua bilangan A kecuali 0 akan diperoleh sifat ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angka A, mau itu 10, 1000, sejuta, 100.000, 65 dan sebagainya, ketika dia dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Ya, oke. Cukup jelas ya. Kita akan nanti lihat di contoh berikutnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yang bagian B-nya. Di sini ada bilangan berpangkat negatif. Nah, berpangkat negatif ini kita bisa ubah ke dalam bentuk positif. Bagaimana caranya? Nah, contoh di sini ada A pangkat negatif N. Maka itu kita bisa buat menjadi pangkat positif dengan menjadi 1 per A pangkat N. Oke, negatifnya hilang dan berubah jadi 1 per. Nah, begitu juga pangkat negatif untuk bilangan pecahan. Di sini A per B. Maka A per B ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif yang pangkatnya. Nah, lihat ini pangkat positif. Tapi ini tukar tempat ya, berpindah. A dari pembilang menjadi penyebut, B dari penyebut menjadi pembilang. Nah, seperti itu ya. Kita lihat contohnya untuk lebih jelas. Oke. Di sini tentukan hasil dari 3 pangkat 0 dan seterusnya. Dan nomor 2-nya ini ubahlah ke dalam pangkat positif untuk bilangan-bilangan A sampai E ini. Oke. Kita coba jawab. Nah, 3 pangkat 0. Jika kita lihat hasilnya berapa, maka 1. Nah, 3 pangkat 0, 1. 12 pangkat 0. 1. Oke, negatif 4 pangkat 0. 1. Oke, jadi A-nya itu, ini A ya, ini A-nya 3, A-nya 12, A-nya negatif 4. A-nya berapapun bisa, yang penting bukan 0. Mau negatif, positif, dipangkatkan 0, hasilnya 1. Min 2 pangkat 0, 1. Nah, oke. Min 5 pangkat 0, berapa? Negatif 1. Nah, kenapa negatif 1? Nah, coba kita lihat. Kita coba perhatikan ya. Ketika negatif 2 pangkat 0, itu hasilnya 1. Oke. Ketika negatif 5 pangkat 0. Ingat, yang pangkat 0 ini hanya 5-nya ya. Kalau ini beda, ini min 2-nya semua pangkat 0. Tapi ini 5-nya pangkat 0. Kenapa? Beda karena ada tanda kurung ini yang membedakan. Maka kesimpulannya, untuk yang ini, minnya kita tulis dulu. 5 pangkat 0-nya 1. Nah, maka hasilnya adalah ini. Negatif 5 pangkat 0 itu 1. Jadi pahami ya? Oke, sekarang kita coba beralih kembali ke contoh yang tadi. Nah, sekarang ini kita beralih ke contoh yang berikutnya. 2 pangkat negatif 3. Bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Yaitu 1 per 2 pangkat 3. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat positifnya. Minnya hilang, min 3-nya di sini hilang. Lalu berubah jadi 1 per. Nah, 1 per gitu ya. Jadi kalau ketika misalkan ditanya berapa hasilnya, berarti hasilnya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 8. Oke ya. Oke, sekarang kita coba 4 pangkat min 2. Berarti 1 per 4 pangkat 2. Atau misal ditanya hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1 per 4 pangkat 2. 16. Oke. Selanjutnya, kita coba lihat 5 pangkat negatif 1. Maka hasilnya
1/5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? Nah, 5. Berarti hasilnya adalah 1/5. Itu ya. Oke, sip. Sekarang lanjut contoh yang D. Ini berarti bisa kita ubah dalam bentuk, nah, tuker ya, karena ini pecahan. 3 pangkat 2, pangkatnya berubah jadi positif. Atau yang terakhir, yang bagian E, nah, 5/4 pangkat 1. Itu ya. Sekarang kita coba contoh yang ketiga. Nah, apakah option dulu? Oke. Yang ketiga di sini ada operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, hati-hati ya, ada langkah-langkahnya ketika kalian mengoperasikan bilangan berpangkat. Ini langkah-langkahnya bisa kalian catat terlebih dahulu di buku kalian. Nah, ini. Oke. Sudah dicatat. Kalau begitu, kita coba contoh pengerjaannya seperti apa. Nah, di sini ada contoh A, B, C. Kita coba hitung terlebih dahulu untuk yang bagian A. Oke, 2 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 1 kali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini harus kita kerjakan yang mana dulu? Nah, betul. Kita harus kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Oke, ini dalam kurung. Maka kita kerjakan itu dulu. 2 tambah 3 itu 5 pangkat 0. 1 kali 3 itu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 0 berapa? 3 pangkat 2. Oke, ini kita kerjakan yang pangkat dulu ya. Jadi setelah tanda kurung tadi kita dapat hasilnya, kita pangkatkan dulu, jangan kalikan dulu. Oke, kita pangkatkan dulu hasilnya berapa. Nah, 5 pangkat 0 1, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 2 9. Nah, di sini ada 1 tambah 9 dikali 9. Mana dulu yang kerjakan? Yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 9 kali 9, 81. Maka hasilnya 82. Oke, seperti itu ya. Jika kalian ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Contoh yang berikutnya, yang kedua. Negatif 2, pangkat 0, dan seterusnya. Nah, berapakah hasilnya? Coba kita lihat. Mana dulu yang kerjakan? Yang dalam kurung terlebih dahulu. 4 kali 2. Nah, kita kerjakan 4 kali 2 dulu ya. Berarti min 2 pangkat 0 dikurangi 8 pangkat 2 dikurang negatif 3 pangkat 0. Oke, mana dulu yang kerjakan setelah ini? Nah, betul. Pangkatnya dulu yang dikerjakan ya. Min 2 pangkat 0, 1. Min 1, oke, ingat ya. Ini minnya nggak ikut pangkat ya. Jadi 2-nya pangkat 0 itu 1. Minnya dia nurun karena tidak ada tanda kurung di sini, oke. Maka ini tidak 1 hasilnya. 8 pangkat 2, 64. Negatif 3 pangkat 0, nah ini baru 1 hasilnya, oke. Tinggal kita kurangi. Min 1 dikurang min 64, min dikurang 1. Jadi punya hutang 1, hutang lagi 64, hutang lagi 1. Nah, ini hutangnya 66. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini pecahan. Kalian harus bisa mengerjakan bentuk pecahan dalam materi kali ini. Ada di SD waktu itu kita mungkin kalian sudah pernah belajar ya. Sekarang kita coba lihat. 1/2 pangkat 2 ditambah 2/3 pangkat negatif 1. Kita coba lihat bagaimana lanjutannya. Oke, kita klik. Nah, ini kita ubah dulu. Pangkat 2 yang kerjakan ya. Pangkat 2 dikerjakan. Ini 1/2 pangkat 2 tidak berubah. 3/2 nya kita ubah dikembalikannya karena pangkatnya masih negatif. Oke, ini jadi positif. Nah, 1/2 pangkat 2 itu sama dengan, nah, setengahnya mengulang 2 kali. Setengah kali setengah. 1/4. 3/2 nya pangkat 1, 3/2. Oke. Setelah ini kita harus apa? Bisakah langsung dijumlahkan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dijumlahkan? Karena di sini penyebutnya belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu. Cari KPK antara 4 dan 2. Maka bertemulah angka 2. Oke.
Berarti yang ini kita semua, satu ruas ini, biar bisa ketemu dengan KPK-nya angka 4, maka kita kalikan dengan 2 semua ya. Maka semua ruasnya, atas dan bawah, pembilangan penyebutnya kita kalikan 2. 2 kali 3, 6. Ini 2 kali 2-nya 4. Oke. Setelah sama penyebutnya, baru kalian bisa jumlahkan. 1 tambah 6, 7. 4-nya tinggal mengikuti. 7/4. Jangan dijumlahkan 4-nya ya, karena ini penjumlahan. 4-nya hanya mengikuti. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba lihat contoh yang berikutnya di subbab yang lain. Tadi kita sudah belajar subbab 3, sekarang subbab 4. Perkalian pada perpangkatan. Nah, ingat di sini ada 3 buah sifat perkalian pada perpangkatan. Ada sifat yang A, ini seperti ini sifatnya. Oke, bisa kalian catat di sini. Ini. Yang B ini. Dan yang C ini. Itu sifat-sifatnya. Nah, kita coba lanjutkan bagaimana maksudnya. Oke, kita lihat contoh yang pertama dulu ya. Ada A pangkat M kali A pangkat N dengan basis yang sama ya. Ini basisnya A, ini juga A. Sekarang kita coba lihat untuk contoh bagian pertama. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini sebetulnya bisa kita langsung dapatkan dengan cara cepat ini ya. Tapi kita coba lihat dulu kenapa bisa dapat sekian. Kita coba mainkan. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3-nya mengulang sebanyak 4 kali. Oke. Ini. Nah, ini 4 kali. 3 pangkat 2 mengulang 3 banyak 2 kali. Jika kita hitung totalnya, maka di sini 3-nya mengulang sebanyak 6 kali. 3 pangkat 6. Ketika kita menggunakan rumus, ini bisa saja dijumlahkan. M-nya 4, N-nya 2, maka 4 tambah 2. Hasilnya 6 di sini ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian mau langsung menjawab, boleh kalian menggunakan rumus yang ini tanpa harus dijabarkan seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 1, 5-nya mengulang sebanyak 1 kali. Ini 5-nya mengulang sebanyak 4 kali. Yang ini 2 kali. Ketika kita mainkan, yang ini 5 1 kali, ini 4 kali, dan ini 2 kali. Maka ini bisa jumlahkan berapa 5-nya? Ada total 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga dapatkan 5 pangkat 7. Jadi berapapun nilai A-nya dan sebanyak apapun nilai A, ketika dia dikalikan, maka pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. Oke. Sekarang kita ambil contoh yang bagian kedua atau bagian B. Oke. Ini kalimatnya A pangkat M dipangkatkan lagi N. Dipangkat, ketemu pangkat. A pangkat M dipangkatkan N. Atau A pangkat N dipangkatkan M. Maka pangkatnya bisa dikalikan. Oke, kita coba ya. Kita coba mainkan dulu untuk contoh yang pertama. 3 pangkat 2 pangkat 3. Ini sama saja dengan 3 pangkat 2-nya mengulang sebanyak 3 kali. Oke, ini 3 kali mengulangnya. Nah, 3 kali ini 3 pangkat 2 sendiri ini mengulang berapa kali? 2 kali. Ini 2 kali, ini 2 kali. Maka totalnya di sini ada, nah, 3-nya 2 kali, yang ini 2 kali juga, ini 2 kali. Maka kita bisa simpulkan 3-nya ini mengulang sebanyak 6 kali atau 3 pangkat 6. Begitu juga contoh yang ini. 5 pangkat 4 pangkatkan lagi 2. Nah, ini sama saja dengan 5 pangkat 4-nya mengulang 2 kali. 5 pangkat 4 mengulang 2 kali. Ini 5-nya ada 4 kali, ini juga 4 kali. Nah, di sini. Maka total seluruhnya adalah 5 pangkat 8. Jika kalian perhatikan kembali ke contoh atau maaf ke bentuk seperti ini, maka ini bisa saja langsung kan? Bisa langsung dikali MN, NM, M dikali N. Ketika pangkat dipangkatkan, maka bisa dikalikan. 2 pangkat 3, maka hasilnya 6. Ya. 4 kali 2, maka hasilnya 8. Jadi jangan ketukar ya ketika kalian mengerjakan tugasnya. Oke.
Sekarang kita kembali ke contoh yang bagian 3. Jadi kita coba yang terakhir ini. Oke. Nah, di sini A kali B pangkat M. Jadi ada kurung nih, dua bilangan yang basisnya berbeda. Ada A, ada B. Dipangkatkan sebuah bilangan. Oke, maka berlaku sifat ini. Kita coba perhatikan ya. 4 dikali 3 pangkat 2. Ini artinya 4 kali 3-nya ngulang 2 kali, oke? Cara pangkat 2 ya. Sekarang kita keluarkan kurungnya dulu. 4 kali 3 kali 4 kali 3. Kalau kita urutkan, ini kan 3-nya 2 kali. 4-nya juga 2 kali kan? Atau 3-nya pangkat 2, 4-nya juga pangkat 2. Maka dari sini, contoh sini, kalian bisa simpulkan kan? Ke bentuk ini. Nah, 3-nya pangkat 2, 4-nya pangkat 2. Atau boleh juga 4-nya pangkat 2, 3-nya pangkat 2. Sama saja. Oke, jika kalian ada pertanyaan, silakan boleh tanyakan kolom komentar untuk sifat-sifat perkalian perpangkatan. Sekarang kita ambil contoh yang kelima, pembagian pada perpangkatan. Nah, ini dia. Ini bentuk umum pembagian pada perpangkatan. Jadi, jika dikali pangkatnya tadi kan jumlah ya. Nah, ini nih perkalian. Jika dikali pangkatnya dijumlah. Jika dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Oke, jika dikali dijumlah pangkatnya. Sekarang kita coba ke pembagian. Bagaimana ke pembagian? Oke, kita cek pembagiannya. Di pembagian ini, ketika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi. Oke, kita coba contohnya ya. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 6 itu 2-nya mulai banyak 6 kali. Oke. 2 pangkat 2 pangkat 2. Nah, 2-nya mengulang 2 kali. Dari sini kan kita bisa coret sebetulnya ya. Ini 2 dibagi 2-nya 1. Oke. Yang 2 ini bagi 2 ini juga 1. Nah, kan habis tuh ya 2-nya ya karena sudah dibagi. Maka sisanya ini seperti ini. Berapa 2-nya? 2-nya ada 4 kali. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika basis yang sama 2. Nah, basisnya 2 nih. Pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Maka bisa kita kurangi 6 dikurang 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang bagian ke-6. Bentuk baku bilangan. Nah, ini bentuk baku ini biasanya dipergunakan ketika kita menghitung benda-benda yang sangat besar atau sangat kecil, baik itu jarak maupun ukuran. Contoh misalnya, ini misal jarak matahari ke planet bumi. Nah, itu kan sangat jauh, sangat panjang sekali kan. Maka kita bisa gunakan simbol-simbol yang dinamakan dengan notasi ilmiah. Ini namanya notasi ilmiah ya. A dikali 10 pangkat N. A ini bilangan antara angka 1 sampai dengan 9 ya. Ini 1 sampai dengan 9 karena 10-nya tidak ada sama dengannya tandanya. Oke, berarti 10-nya tidak masuk. Berarti 1 sampai 9, oke. Sekarang kita lihat contohnya saja biar kalian lebih paham. Kita lihat contohnya. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Oke. 47.500, 6.519, ini 19 ya, bukan 14. Ini 348,94 dan seterusnya sampai G. Kita coba jawab langsung ya, biar kalian paham. Baik. 47500. Oke. 47500 kita ubah ke dalam bentuk baku. Seperti apa sih? Jadi begini, ketika kalian ubah ke dalam bentuk bilangan baku, contoh misal Bapak tulis 4 ini harus dulu 4.000 47.500 ya, maaf 47.500. Ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan baku. Seperti apa? Nah, kita lihat contohnya dulu di sini. Kita coba mainkan ya.
4,75 dikali 10 pangkat 4 lah. Kok bisa? Nah, oke, sekarang bagaimana caranya biar bisa dapat angka ini? Kalian perhatikan di sini. Oke. Dari sini kita bisa buat A. A-nya yang mana? A itu bilangan tadi antara 1 sampai 9. Oke. 47 apakah di antara 1 sampai 9? Tidak ya. 47 itu lebih dari 10. Maka ini kita tidak masuk. Yang masuk mana? Nah, yang angka 4 ini nih. 4 ini masuk karena di antara 1 sampai 9 ya. Oke, sekarang kita tulis 4 dulu. 4, koma terus di sini, koma 75. 4,75, oke. Nah, patokannya di angka yang paling kiri aja pokoknya kalau biar gampang. Terus lihat, karena komanya tadi di sini, kalian hitung dari sini, koma sini ke sini. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 angka dikali 10 pangkat 4. Nah, seperti itu ya caranya ya. Jadi ini caranya untuk menentukan tadi bilangan baku atau notas ilmiah. Sekarang kita contoh ke 6519. Kita lihat. Kita jangan lihat jawabannya ya, kita lihat di sini dulu. 6500, oke, 19. Ini. Kalian lihat angka yang paling kiri itu angka 6, oke. 6 itu benar kan di antara 1 sampai 9 ya. Oke, kita tulis berarti 6 dulu ya. Berarti 6, 5, 1, 9. Gitu ya. Masuk 9, terus kita lihat di sini sampai sini ada berapa angka? Ada 3 angka, berarti 10 pangkat 3. Gitu ya. 10 pangkat 3 kita coba lihat. Nah, 6,519 kali 10 pangkat 3. Loh, Pak, kenapa kalau misalkan yang atas nolnya hilang, sedangkan yang bawah semuanya masuk? 6519 masuk semua angkanya. Kenapa? Oke. Kenapa? Karena di sini kalian lihat. Nah ini dia. Angka 0 itu setelah, kalau angka 0-nya di paling kanan ya, bukan di tengah-tengah angka atau bukan di apit angka, bisa kalian hilangkan 0-nya. Contoh seperti ini. Nah, itu bisa dihilangkan karena dia di ujung paling kanan semuanya. Tapi nanti berbeda dengan angka-angka yang 0-nya di tengah-tengah. Contoh misal nih, 6070. Nah, 6070. Kita ingin merubah ini menjadi bentuk pangkat atau maaf, bentuk baku. Bagaimana caranya? Nah, lihat di sini. Di sini kan 6 paling kirinya, tulis 6, 07. Nah, gitu ya. Dikali ada berapa angka di sini sampai sini? Ada 3 angka ya. 3 angka, maka 10 pangkat 3. Nolnya di sini nggak boleh hilang ya. Kenapa? Karena ini tengah-tengah, ada di apit di antara angka yang lain. Sedangkan di sini karena 0 yang ini ujung, maka ini boleh dihilangkan. Di sini tidak ada, oke? Paham ya? Kalau yang ini tidak boleh dihilangkan, yang ini 0-nya. Harus tetap tulis. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini 348,94. Nah, ini agak sedikit berbeda nih, ada komanya. Oke, kita coba cek ya. Bagaimana caranya? Wah, saya ini 3,4894 dikali 10 pangkat 2. Kenapa bisa seperti ini? Oke, Bapak akan jelaskan. Bapak akan tulis dulu. Ini kita hapus dulu semua, biar lebih enak. Baik, sekarang kita coba lihat angkanya 3000. Maaf, berapa tadi ya? 34894. Oke, 348. 348,94. Oke. Ini ada komanya ya, hati-hati ada komanya. Ketika kalian ketemu koma, patokannya berbeda lagi nanti. Bedanya di mana? Oke, kita lihat. Kita tulis angka 3 dulu, paling kirinya 3 kan? 3, koma 4, 8, 9, 4. Itu ya. Dikali 10 pangkat berapa nih?
10 pangkatnya. Hati-hati ya, di sini nih perbedaannya. Ketika kalian yang contoh yang tadi melihatnya dari seluruh bilangan yang ada, sisanya, maka untuk contoh ini karena ada komanya di sini, itu tidak dihitung semuanya, tapi dihitung dari angka 3 yang koma ini sampai koma di sini. Nah, komanya di mana? Kita lihat ada berapa angka di sini. Dari angka 3 sini, paling kiri, sampai ke sini berapa angka? Ada 2 angka, yaitu 4 dan 8. Maka hasilnya ada 2 angka, yaitu 10 pangkat 2. 3,4894 dikali 10 pangkat 2. Itu ya, caranya ya. Jadi patokannya koma. Kecuali yang 2 ini tidak ada komanya. Atau patokannya seluruhnya, sisanya tadi angkanya. Oke, wah baterai lemah. Sekarang contoh yang berikutnya, yang keempat, 0,00358. Seperti apa? Oke, sekarang kita cek saja. Nah ini ada jawabannya. Kok bisa seperti ini? Bagaimana Pak Guru? Nah sekarang kita tulis dulu 0,00358. Oke, 358. Ya, sip. Ini agak beda ya. Kalau tadi kan sisanya ke kanan, ini sisanya ke kiri. Nanti kita lihat. Kita lihat ambil angka yang di sini, yang paling kiri ya. Yang paling kiri itu 3 kan? 3. Oke. Dikali koma 58. Kayak gitu ya, dikali 10 pangkat. Nah, sekarang kalian cek di sini. Kan komanya di sini kan tadi kan? Komanya di sini. Lihat ke sini patokannya ada berapa angka. Nah, berapa angka? 3, 0, 0. 3 angka ya. Berarti pangkat negatif 3. Karena sisanya ke kiri ya. Dari sini, ini kiri ya. Sisanya. Beda dengan tadi sisanya ke kanan. Itu hasilnya. Sekarang, nah ini 0,0000. Wah, nolnya berapa? 4 kali nih. 0,4 kali 12. Oke, sekarang kita coba contoh berikutnya. 0,0000012. Oke. Kita tulis dulu. Berarti ini komanya 1,2 ya. 1,2. Lihat di sini. Di komanya di sini. Kalian lihat berarti patokannya di sini berapa angka? Ada 1, ada 0, ada 0, ada 0, ada 0. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 10 pangkat negatif 5. Itu ya, 1,2 kali 10 pangkat negatif 5. Oke. Dan kita lihat contoh yang bagian F. Ini juga sama. 8,9 dikali 10 pangkat negatif 2. Dan terakhir, nah ini yang tadi Bapak bilang, 7,014 dikali 10 pangkat 3. Ini contoh-contoh cara pengerjaan merubah bintang baku ya, untuk baku. Oke. Dan yang terakhir, persamaan pangkat sederhana. Ini, jika A pangkat X sama dengan A pangkat Y berlaku X sama dengan Y, dengan A bilangan real. Contoh, tentukan nilai N pada persamaan berikut. Oke, pada 3 ini, kita lihat, 2 pangkat N sama dengan 8. Itu sama saja dengan 8 2 pangkat 3, oke? Nah, ketika 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat 3, maka dapatlah nilai N-nya sama dengan 3. Maka nilai N sama dengan 3. Contoh yang berikutnya yang bagian B. 3 pangkat N sama dengan 9. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Oke, 3 pangkat 2 itu kita ubah berarti, jadi kita tulis berarti 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 2. Dapatlah nilai N-nya 2. Gitu ya. Yang terakhir, 64 itu 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4, 64. Jika kita tulis X pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3, nilai X-nya sama dengan 4. Nah, di sini kenapa kita ubah 4 pangkat 3? Karena X-nya sendiri X pangkat 3. Maka ubahnya harus ada yang pangkat 3-nya. Tinggal kalian cari A-nya berapa. A-nya dapat 4 di sini ya. Dapatlah nilai X-nya 4. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk pemaparan penjelasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatannya di masa pandemi saat ini. Oke, tetap jaga jarak,
Tetap gunakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Oke, kalau begitu Bapak Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.